Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sampaikan kepada Tuhan kita, Tuhan semesta alam dan semua kita salam dan kita berdoa bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan syafaat kepada kita semua. Bapak Ibu guru semua, mohon izin untuk menyampaikan diseminasi pada siang hari ini yang nantinya akan berlangsung minimal ya 45 menit lah untuk kita bersama. Mohon kerjasamanya, semoga kesempatan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai tentang pemahaman budaya positif, ini budaya positif sudah dikembangkan di Indonesia, yang dikembangkan oleh Andri Nur Cahyani SPDMS, kemudian Dia Samsiati Rajasa, Dr. Muti Ayu Jayanti. Budaya positif itu di dalam sekolahan nanti berkembang, diawali dengan pemahaman-pemahaman terkait dengan keyakinan positif atau budaya sekolahan yang intinya adalah berdasarkan dengan prinsip-prinsip ketuhanan ataupun kebijakan masing-masing sekolah. Ini saya sendiri, Nur Said, guru PJOK SD Negeri 1 Kota Banjarnegara. Ini riwayat pekerjaan saya sudah 4 sekolahan selama 2009 sampai 2023, berarti sudah 14 tahun. Saya mengabdi sebagai PNS ataupun ASN. Kemudian agenda ini nanti pembukaan, kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khususnya nanti akan mulai saya sampaikan bertahap saja. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, saya memohon kepada panjenengan semua mencoba terapkan ketenangan hati kita semua, berkonsentrasi, meniru gambar itu juga bisa, atau dengan cara meditasi panjenengan semua, kenyamanan panjenengan sendiri-sendiri. Tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak semuanya situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruang belajar ini. Kita dalam ruang kelas ini anggap saja kita sedang belajar bersama. Saya pun belajar, Bapak Ibu juga belajar. Supaya apa? Supaya hanya berkonsentrasi materi yang disampaikan oleh saya, seperti itu. Setelah sudah, sebenarnya ada musiknya, tapi musiknya waktunya tidak pas karena musiknya slow sekali, nanti tertidur semua. Bapak Ibu semua, selanjutnya ada pertanyaan sedikit yang menggelitik. Ini pemantik tetapi menggelitik. Setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak usah dijawab. Dijawab dalam hati panjenengan Bapak semua. Jawabannya nanti jenengan juga bisa menjawab sendiri. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Boleh dijawab setuju, boleh dijawab tidak setuju, boleh dijawab belum tentu, atau 50-50, atau ragu boleh. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Juga boleh dijawab tidak setuju, terserah nanti hati jenengan, dalam hati jawabnya setujunya apa, sepakatnya apa. Nah, nanti ini yang akan saya sampaikan, walaupun nanti ada beberapa yang saya skip menyesuaikan waktu saja, tapi yang penting yang perlu saya sampaikan adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang tadi ada 3 pertanyaan di depan, itu yang 2.2 adalah tentang hukuman dan penghargaan ataupun restitusi. Keyakinan kelas tadi sudah saya praktekkan di kelas 6.
keyakinan kelas yang nantinya sudah juga bisa digunakan dalam keyakinan sekolahan, yang nanti keyakinan kelas itu akan menjadi merujuk produknya adalah budaya positif. Kebutuhan dasar manusia itu nanti tidak usah. Terus posisi kontrol dalam guru atau kita semua sebagai guru, kemudian segitiga restitusi nanti kita sampaikan semuanya. Eksplorasi konsep pembelajaran yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu semuanya, dalam paradigma kita semuanya itu mempunyai paradigma masing-masing. Nah sekarang kita dituntut untuk merubah paradigma sebagai guru, sebagai pendidik. Nah ini ada kegiatan kepala tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga atau apa untuk Anda, letakkan di salah satu kepala tangan Anda. Genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya upaya. Buatlah sebuah kepala pada tangan Anda nantinya. Nanti praktek. Nanti saya minta sukarelawan 2 orang itu praktek di depan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga juga untuk melepas kepala tangan Anda. Padahal kepala tangan Anda itu sesuatu yang sangat berharga. Bila perlu cincin, anting, lalu boleh untuk dikepalkan. Duit apa-apa. Atau sesuatu yang ditulis mungkin hati, atau pacar, atau istri, atau suami, boleh nanti dikepalkan di tangan Anda. Nah, teman Anda itu sekuat tenaga, sekuat cara membujuk, merayu, menyuap dengan cara apapun supaya Anda itu melepas kepala tangan Anda. Boleh dipraktekkan, saya pengen ujung saja Mas Calvin sama Bu Siti Khotijah. Nah, Bu Siti Khotijah tak kasih kertas 1, minta yang bertanggung. Ya, Bu Siti Khotijah menulis sesuatu yang sangat berharga di hidupnya Bu Siti Khotijah. Telur asin misalnya. Ya, telur asin misalnya. Ya Bu, ditulis rahasia Bu, sing gede Bu. Ya, sesuatu yang sangat berharga. Satu saja, nah sudah, terus dilipat, dikepal. Nah sekarang Pak Calvin maju sama Bu Siti, digenggam dalam tangan kanan, digenggam serapat-rapatnya. Maju Pak Calvin, sini di tengah. Nah, ya. Sini Bu, ya. Anggap saja, terserah mau menganggap ini sebagai Pak Calvin mungkin sebagai apa ya, pemberontak ataupun copet ataupun perampok atau buaya darat bisa, karena nanti melayu, bisa juga. Terserah kamu caranya mau bagaimana, yang penting Bu Siti Khotijah bisa melepas genggaman tersebut demi kamu, ya misalnya. Kemudian Bu Siti Khotijah berusaha sekuat mungkin menggenggam sesuatu itu jangan sampai lepas dan jangan sampai terbujuk rayuan gombalnya, ataupun dengan cara kasar mungkin bakal ini, nah misalnya seperti itu. Tidak boleh. Genggam Bu dalam tangan kanan yang paling kuat. Silahkan Pak Calvin, bagaimana caranya terserah. Ya Pak Calvin, loh ya nggak apa-apa, kan memang usahanya Bu Siti Khotijah, kamu bagaimana caranya usaha juga. Pak Calvin caranya bagaimana? Mau pakai layar dulu? Oke ya, mau pakai layar dulu nggak apa-apa. Ayo Pak Calvin, bayangkan kamu
juga nanti ketika menginginkan sesuatu itu bagaimana, itu keyakinan jenengan sekuat apa usaha jenengan ketika mempunyai keinginan, ketika mempunyai tujuan, bagaimana caranya seperti itu. Terserah jenengan ngerayu apa ngerampok, terserah jenengan ke Bu Siti Khotijah. Bu Siti Khotijah jual mahal ya. Ayo Pak Alvin, gimana ayo semangat masuk menyerang, nambah satu kali usaha Pak. Bagi hasil atau bagi hasil ya? Usahanya gimana ya? Mau apa? Ini isinya 3 ini. Iya, jangan kan isi ini selalu menjadi. Gimana Pak Alvin? Ini mau berlanjut atau menyerah ini? Saya sepertinya mau menyerah. Oke, terima kasih Pak Alvin, boleh bilang sama Bu Siti Khotijah. Tepuk tangan untuk Pak Alvin sama Bu Siti Khotijah. Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam apa tadi praktek yang disampaikan sama Pak Alvin atau Bu Siti Khotijah? Masing-masing punya tujuan, masing-masing saling berusaha untuk memperjuangkan apa yang diinginkan atau yang dicapai. Pak Alvin dengan sekuat tenaga untuk membujuk rayu Bu Siti Khotijah. Bu Siti Khotijah juga sekuat tenaga bagaimana caranya menutup hatinya supaya tidak tergoda, tidak terkena bujuk rayunya Pak Alvin. Pak Alvin sebenarnya belum sepenuhnya menguatkan jurus mautnya. Bisa jajakan Pak Alvin rebut dengan kasar juga bisa. Tapi Pak Alvin menggunakan cara-cara yang sopan ataupun yang halus. Nah, Bapak Ibu, perubahan paradigma atau teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusinya seperti itu. Jenengan biasanya membayangkan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu bahkan kadang bukan ilusi, bahkan kadang ada dalam diri kita. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, kadang ilusi ini juga nampak pada diri kita selaku pendidik atau selaku guru. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan, ini perbedaannya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau menggunakan stimulus respon. Tapi kalau dengan teori kontrol yang nantinya kita pelajari atau teori pilihan, itu akan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tentang apa yang diperbuat. Itu perbedaannya itu. Kalau perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan, kalau dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak beranggapan perilaku salah itu dilihat sebagai
perilaku buruk itu dilihat sebagai kesalahan, tetapi ternyata melihatnya sebagai sesuatu perilaku itu pasti memiliki tujuan. Jadi belum berpandangan itu salah atau benar. Kemudian kalau stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya atau orang lain bisa mengontrol Anda, tetapi kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi benar-benar dari hati. Kalau stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, tapi kalau teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tetapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi, diskusi itu bisa menimbulkan atau melahirkan pilihan-pilihan baru. Kalau stimulus respon memiliki model berpikir menang dan kalah, kalau teori kontrol itu model berpikir menang dan menang, seperti itu. Nah, apakah makna disiplin? Kita sering sekali berkoar atau bersua bahwa kita harus disiplin. Bahkan tadi juga Pak Kepala juga menyampaikan tentang disiplin juga sebagai ASN atau sebagai guru. Nah, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Ternyata disiplin adalah belajar kata dasarnya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato dulu zaman dulu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi belajar untuk suatu tujuan, menggali untuk suatu tujuan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendatangkan kepatuhan. Nah, karena dalam budaya kita, bahkan sejak kita lahir, sejak kakek kita lahir, bahwa disiplin ternyata diartikan patuh kepada seseorang yang membuat peraturan. Disiplin seolah-olah kita menaati suatu peraturan. Dalam budaya kita seperti itu. Tetapi ketika melihat kata dasar arti dari disiplin adalah belajar, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin kepada anak bukan cuma kita, anak pun kadang merasa keberatan ketika mendengar kata disiplin, merasa terintervensi, merasa terhukum ketika tidak melaksanakan disiplin, merasa takut ketika tidak melaksanakan disiplin. Nah, ini karena dalam sejarah kita, budaya kita, disiplin sudah dimaknai berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain dalam peraturan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini yang sebenarnya nanti muncul disiplin positifnya di sini. Nilai tersebut bersifat universal, luas, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang ini, seorang menemukan motivasi intrinsik, motivasi dari diri kita intrinsik, dan akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Harusnya disiplin itu terdapat muncul dari motivasi intrinsik yang membangun dengan kesadaran diri, menggerakkan motivasi diri untuk sebuah tujuan yang mulia. Tujuan mulia itu apa? Banyak. Ini nanti nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan mulia anak, tujuan mulia kita dirangkum oleh pemerintah dalam profil pelajar Pancasila. Ini tujuan mulia: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis,
berpendidikan ke global, bergotong royong, kreatif. Itu sebenarnya budaya positifnya kita yang harus muncul dari diri anak, dari motivasi intrinsik anak, bukan dipaksakan oleh kita selalu guru. Tujuannya Menteri Pendidikan itu sebenarnya memotivasi anak untuk membangun disiplin positif. Nah, nantinya akan muncul produknya adalah budaya positif. Nah, ini lanjutnya kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ada dua motivasi, yaitu motivasi internal sama motivasi eksternal. Contohnya yang eksternal, ini ada kalimat untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Orang disiplin atau mempunyai keinginan ketercapaian tujuan itu kalau eksternal dari luar, dorongan dari luar itu ketika menghindari ketidaknyamanan hukuman. Contoh menghindari hukuman, saya pengen berangkat gasik masuk kelas supaya saya tidak dihukum mencatat berapa halaman. Saya pengen masuk sekolah sebagai guru supaya tidak dapat teguran dari kepala sekolah. Itu termasuk motivasi eksternal. Apapun tujuannya yang didasari dengan supaya tidak mendapatkan hukuman, itu adalah motivasi eksternal. Bujukan boleh, tadi disampaikan sama Pak Alvin, itu sebenarnya motivasi eksternal untuk Bu Siti Khotijah supaya bisa melepaskan genggamannya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Contoh, saya ASN mengikuti program guru berprestasi supaya saya dapat penghargaan guru berprestasi. Itu motivasi eksternal karena tujuannya saya supaya dapat penghargaan. Ada lagi misalnya contohnya anak, saya pengen ikut lomba MAPSI harus juara supaya saya dapat hadiah, supaya dapat penghargaan. Itu motivasi eksternal anak, bukan keinginan sendiri dari hati. Nah, motivasi internalnya yang nantinya akan dijadikan tujuan disiplin positif dari pemerintah. Contoh untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya jadi diri sendiri. Contoh misalnya si Atun, siswa kelas 5 dengan sadar itu berangkat gasik pagi-pagi setengah 7 karena dengan kesadaran sendiri, bukan karena takut dihukum, bukan karena kepengen dihargai atau diberi bintang di pohon bintang misalnya. Si Agus belajar teliti, belajar rajin mengerjakan PR secepatnya karena benar-benar kesadaran sendiri, bukan karena nanti takut ketika tidak mengerjakan PR dihukum sama gurunya, atau ketika biji 100 dapat nilai 100 supaya dapat penghargaan. Tidak. Bu Ardian misalnya disiplin masuk ke kelas sesuai waktunya dan keluar kelas juga sesuai dengan waktunya, dengan kehendak sendiri, dengan keinginan sendiri, bukan karena takut nanti ditegur sama guru kelas lain atau ditegur sama Pak Kepala Sekolah atau kepingin diberi penghargaan nantinya oleh ketua komite misalnya. Itu buatnya disiplin sekali, bagus sekali ngajarnya, bukan, tapi benar-benar dari diri sendiri. Itulah disiplin positif yang tujuan pemerintahan untuk kepada seluruh anak Indonesia memiliki disiplin positif yang motivasinya terbentuk dari diri masing-masing anak. Ini kata-kata Ki Hajar Dewantara. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu bukan karena sudah tidak dijajah,
bukan sudah tidak diperintah oleh orang lain, tetapi justru cakap dalam mengatur diri sendiri, cakap dalam memerintah diri sendiri, cakap dalam mengatur emosi diri sendiri, itu namanya merdeka. Jadi ada bahasa istilah yang sebenarnya tidak patut, tapi ini patut sekali. Wong edan itu merdeka karena segede dewek orang bisa diatur orang lain dan dengan kemauannya sendiri. Makanya banyak istilah dalam zaman dulu itu wong edan itu merdeka karena benar-benar mereka itu, mohon maaf, mereka dengan nuraninya sendiri, tidak diperintah oleh orang lain, tidak takut dengan orang lain. Tapi bukan artinya kita mencontoh orang yang tidak, tapi kita bisa mencontoh, kita bisa mendisiplinkan diri sendiri, bisa mengatur kontrol atau emosi diri kita sendiri. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman sebenarnya, tetapi kita kadang tidak tahu itu. Bahkan saya juga baru tahu ternyata penghargaan sama dengan hukuman. Kenapa? Dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk, dorongannya eksternal. Jadi kita contoh yang sudah punya anak, tolong ibu belikan garam di warung, nanti kembaliannya buat kamu jajan. Itu sebenarnya menghukum sehukum-hukumnya kepada anak tersebut karena mendidik yang kurang baik. Sampai ke dewasanya, jangka panjangnya juga anak akan mengerjakan sesuatu dengan mengharapkan imbalan. Makanya suatu penghargaan ternyata adalah hukuman. Ketika anak siswa kita sering ketika sudah berprestasi mendapatkan penghargaan dari sekolahan, sewaktu-waktu tidak diberi penghargaan, pasti protes. Sering kita memberikan nilai biji ke tugas anak, sewaktu-waktu tidak diberi biji, pasti anak itu protes. Bahkan orang tuanya juga protes, karena itu suatu sebenarnya hukuman jangka panjang. Pengaruh jangka pendeknya juga ada, jangka panjangnya juga ada. Dihukum oleh penghargaan tadi sudah. Bentuk program kebajikan. Nah, ini apresiasi itu disebut sebagai kebajikan. Dalam kurikulum merdeka itu suatu kebajikan. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Ini ada beberapa pengakuan yang perlu kita ingat, bahwa pengakuan-pengakuan itu penting juga kepada anak, tetapi kita juga harus bisa memilah, harus bisa membedakan kapan anak itu diberi pengakuan secara khusus, kapan anak itu harus diberi secara pribadi atau bahkan secara luas satu kelas misalnya. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan, misalnya ini pembukanya. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikan, di dalam nilai kebajikan kalimatnya adalah rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini contoh kalimat yang nanti disampaikan kepada siapapun kalau mau memberikan pengakuan atau penghargaan atau apresiasi kebajikan. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Contoh, saya menghargai kamu ketika kamu meminjamkan bolpen kamu kepada teman kamu. Nah, pada saat teman kamu tidak membawa bolpen, itu suatu pengakuan ataupun apresiasi kebajikan. Nih, ini pertanyaan untuk kita semua. Bisa dijawab, kalau enggak bisa dicatat supaya jawaban jenengan kenyang. Catatnya cukup jawabannya saja, hukuman atau konsekuensi.
Ini ada perbedaan konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kita memberikan perintah mencatat 100 kali kepada anak di dalam kertas 1 lembar. Itu hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah, itu hukuman atau konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu hukuman atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu hukuman atau konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu hukuman atau konsekuensi. Nah, jenengan bisa membedakan ini, berarti jenengan sudah paham mana konsekuensi, mana hukuman. Sudah dalam hati jenengan? Sudah? Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat ternyata hukuman. Kenapa hukuman? Gimana? Melanggar aturan disebut hukuman. Kemudian tadi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga bentuknya hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Kenapa? Kenapa konsekuensi? Karena seharusnya memang tidak mencoret-coret dan hanya untuk menggantikan kertas, itu konsekuensinya seperti itu. Terus membersihkan tumpahan air di meja, itu juga konsekuensi karena sudah melakukan menumpahkan air, makanya konsekuensinya harus membersihkan. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian, itu hukuman karena sebenarnya itu aturan yang dibuat-buat misalnya itu. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Bedanya adalah yang lari 2 kali lapangan basket karena telat hadir ke sekolahan. Tapi kalau ini telat 10 menit untuk pelajaran PJOK, sebenarnya kita terjebak dalam 10 menitnya. Pasti jawabannya hukuman semua hampir. Tidak melihat terlambat untuk pelajaran PJOK. Karena apa? Kenapa 2 kali lari? Karena apa? Karena teman yang lain juga sudah pemanasan, sudah lari-lari pemanasan. Makanya konsekuensinya juga ikut dengan teman yang lain, ikut pemanasan. Jadi bukan hukuman, konsekuensinya sama dengan teman yang lain. Silakan ikut pemanasan dulu, seperti itu. Tidak langsung ikut pelajaran. Ini juga bisa, misal dalam guru kelas, anak itu terlambat 10 menit, makanya diberi untuk menghafalkan atau menjawab perkalian 5 kali 5, 10 kali 2. Kenapa? Karena teman yang lain tadi juga sebelum masuk kelas juga ada kegiatan seperti itu. Nah, ini sudah mulai bisa membedakan apa itu hukuman atau konsekuensi. Nah, ini perbedaannya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kira-kira sakit nggak disuruh lari-lari? Zaman dulu kan seperti itu ya. Nah, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Tadi kalau anak itu tidak suruh menggantikan kertas yang dicoret, maka anak temannya yang dicoret nggak bisa belajar. Padahal
harus terjadi, harus ada pembelajaran seperti itu. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hanya sebentar konsekuensi karena harus melakukan sama dengan yang lain, tapi tidak merasa sakit hati. Kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, tapi kalau konsekuensi anak menghargai di disiplin, merasa sadar diri. Kemudian hukuman suatu paksaan, tetapi kalau konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan dan sebagainya, itu banyak. Itu perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Apa itu restitusi? Ini sudah mulai rangkaiannya, nanti rangkaiannya tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bukan menghukum mereka, tetapi proses mengkondisikan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dalam karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan sebagainya. Ini restitusi dan konsekuensi banyak sekali, kita lanjut saja karena banyak sekali halamannya, baru separuh. Ciri-ciri restitusi ini yang penting, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan menebus, kalau menghukum kan menebus. Contoh tadi telat, tebusannya apa? Push up, nah itu tebusan hukuman. Tapi belajar dari kesalahan supaya tidak mengulang kesalahan. Memperbaiki hubungan, otomatis jangan sampai hubungan guru dengan murid itu akan renggang. Karena kebanyakan ketika guru galak, guru sering menghukum, gurunya seringnya memberikan hukuman kepada siswa, siswa juga pasti akan menjauh kepada guru tersebut. Kemudian tawaran atau bukan paksaan, menawar, kamu sebaiknya bagaimana untuk konsekuensinya. Contoh tadi, menumpahkan air minum. Nah, ini kamu menumpahkan air minum, kamu harusnya bagaimana? Saya membersihkan buku yang silakan dibersihkan. Cukup seperti itu sebenarnya. Sebenarnya seperti itu. Tapi kadang kita kan, woi, gimana sih? Nah, pasti kadang seperti itu. Ya, iya kalau saya. Kemudian keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi hampir sama seperti psikolog atau guru bimbingan konseling. Jadi benar-benar mendalami hati anak, tidak dengan keinginan kita, tetapi berusaha mencari keinginan anak dan sebagainya. Keyakinan kelas ini yang sebenarnya kemarin juga di Sunikjar kita lakukan. Sebelumnya saya mau breaking sebentar boleh ya, biar orang ngantuk lah ya. Saya mohon untuk mendengarkan instruksi saya dan kerjakan. Ketika saya memerintahkan untuk tepuk tangan, berapa kali Bapak Ibu semua untuk mengikuti dan mempraktekkan? Paham sih? Kalau saya mengatakan tepuk tangan 1 kali, berarti tepuk tangan 1 kali. Kalau saya mengatakan tepuk tangan 3 kali, ya berarti tepuk tangan 3 kali. Siap? Ya. Oke, siap. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. 1 kali. Nah, tidak pakai tepuk tangan, ya. Tidak pakai tepuk tangan, ya. Iya, connect. Tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, 3 kali. Ya, iya. Masih ada yang belum konsentrasi. Tepuk tangan 1 kali, tepuk 2 kali, 3 kali,
Tepuk tangan satu kali, tepuk tangan sebanyak-banyaknya ya. Itu untuk konsentrasi. Kemudian satu lagi, nanti tolong ketika saya sedang menyampaikan materi, ketika tangan saya memegang telinga, tolong tepuk tangan 2 kali. Tanpa saya instruksikan, ketika saya memegang telinga seperti ini, tolong tepuk tangan 2 kali. Paham sih? Ya. Ya. Oke, kita lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini sekarang kita mulai berubah paradigma kita. Kenapa kita tidak boleh membuat peraturan kelas? Kenapa harusnya keyakinan kelas? Ternyata peraturan kelas itu disamakan dengan hukuman. Keyakinan kelas adalah disambungkan dengan konsekuensi dan yang nantinya akan membangun menjadi disiplin positif. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Iya, berarti kan konsentrasi dong ya. Berarti kan konsentrasi. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu peraturan. Kadang kita juga melanggar, ya. Kadang kita melanggar. Sering kita melanggar karena lawan peraturan yang untuk dilanggar. Anak-anak pelanggaran karena ada peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu semua peraturan. Dan itu kadang kita takut ditilang kalau tidak mematuhi peraturan. Kita takut tertular corona kalau tidak memakai masker. Kita kita takut nanti tidak bisa fingerprint ketika datang terlambat. Tetapi sekarang seperti ini, Panjenengan, mohon maaf yang berumat Islam, saya tanya yang banyak yang bertanya, sama sebenarnya Bapak Ibu semuanya meyakini adanya Tuhan? Yakin ya? Nah, yakin kalau khususnya umat Islam bahwa sholat wajib ada 5 waktu. Yakin nggak? Yakin kan? Nah, di situ tanpa disuruh, tanpa diperintah, karena Bapak Ibu yakin, maka ketika waktunya sholat asar pasti sholat asar tanpa ada yang menyuruh, karena yakin bahwa sholat itu adalah kewajiban. Itu dalam artian terbentuk dalam hati kita, bukan takut dengan peraturannya, ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Iya. Paham kan? Iya, paham. Iya. Nah, ini muaranya seperti ini. Muaranya seperti ini. Dari peraturan kelas itu dibuatlah menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu nanti ketika sudah menjadi budaya, sudah mengotomatisasi anak-anak kita akan menjadi lingkungan yang positif, lingkungan kelas kita akan nyaman ketika anak-anak sudah meyakini keyakinan kelasnya. Semua peraturan sudah menjadi keyakinan kelas, itu kelas akan nyaman. Nah, ketika lingkungan positif itu terbentuk semuanya, makanya akan terbentuklah budaya positif. Contoh Bapak Ibu semuanya, tadi saya mempraktekkan di kelas 6 seperti ini. Anak-anak saya suruh semua menulis keinginan kalian, peraturan yang ada di kelas kita. Tulis semua. Tidak boleh ada bullying, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh tidur di kelas, tidak boleh nyontek, banyak sekali. Tidak boleh saling mengolok. Semua anak tadi menulis seperti itu. Kemudian saya rangkum dalam kalimat-kalimat yang baik.
Kalau tidak boleh bullying, saya jadikan satu yang sejenis. Tidak boleh bullying, tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh saling mencaci. Itu kata baiknya apa kira-kira? Saling menyayangi atau saling menghargai. Tulis satu keyakinan kelas 6, siswanya saling menyayangi. Kemudian ada yang tidak boleh kotor, tidak boleh nyontek dan sebagainya, tidak boleh datang terlambat. Itu dirangkum dalam satu kalimat, siswa kelas 6 semuanya disiplin. Nah seperti itu. Itu kalimat-kalimat baik itu yang nantinya tertuang dalam kelas, dalam keyakinan kelas. Jadi sudah tidak ada peraturan kelas siswa yang datang terlambat akan seperti ini, sudah tidak ada. Adanya keyakinan kelas yang semuanya kata-katanya adalah positif, kebalikannya tadi peraturan-peraturan yang tadi disampaikan oleh anak-anak. Nah ketika sudah diyakini, disepakati semua kelas. Nah tujuannya supaya apa? Tujuannya semua siswa di kelas itu meyakini keyakinan kelas itu melaksanakan dalam termotivasi dalam diri kita, meyakini kelas itu melaksanakan semua itu. Ketika tidak melaksanakan keyakinan kelas, anak akan malu, akan berusaha melaksanakan, tidak ada hukuman seperti itu. Paham ya Bapak Ibu? Ya. Tapi orang sing paham ya. Oh, orang paham. Ya. Lanjut. Nah, ini kesepakatan kelas. Nah, ini kesepakatan kelasnya. Ini seperti ini. Kami guru dan murid yang saling menyayang. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi sudah tidak ada dilarang saling bullying, dilarang saling mengolok-olok. Adanya kami murid yang peduli dengan teman-teman, kami murid yang saling menyayang. Itulah yang namanya keyakinan kelas. Itu kesepakatan kelasnya seperti itu, dijadikan keyakinan kelas. Ini Amel. Ini Amel. Nah ini ada lagi nih. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit. Ini keyakinan kelasnya seperti itu. Itu peraturan yang biasa kita tulis. Nanti dijadikan seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti adalah tanggung jawab. Yang diberikan mindset kepada anak-anak adalah yang keyakinan kelas ini. Anak-anak semuanya harus tanggung jawab. Apapun yang terjadi, mengembalikan barang, meminjam barang dari teman, harus tanggung jawab mengembalikan dan sebagainya. Menghormati orang lain, berkomitmen dan sebagainya. Dilarang menggunakan narkoba. Intinya adalah menjaga kesehatan. Itu yang sebenarnya pemerintah ingin melaksanakan program kurikulum merdekanya di sini. Kita kadang sangat susah untuk, seperti saya sendiri juga susah. Karena apa? Karena belum membudaya di lingkungan kita, belum membudaya seperti itu. Ini nggak usah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sedikit lagi, satu lagi yang terkait dengan ini yang paling penting nanti, mana ya? Nah, segitiga restitusi ini sangat penting bagi kita selaku guru, karena guru selain sebagai pendidik, sebagai penuntut, juga nanti guru sebagai guru konseling. Nah, di sini segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Ini cara kita menangani kasus kepada anak, apapun kasusnya begitu. Apapun kasusnya ya. Apapun kasusnya ya. Segitiga restitusi yang pertama adalah
menstabilkan identitas. Maksudnya menstabilkan identitas, nanti kita bisa praktek deh. Kemarin saya praktek sama Cika dan satunya lagi siapa ya? Zahra ya? Bukan, Zahra nggak berangkat. Cika sama Tina apa ya? Bukan, Cika sama siapa ya? Lupa saya. Zia ya? Ya, Zahra, ya. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Jadi ketika seorang anak melakukan kesalahan, itu jangan langsung dimarahi, tapi stabilkan dulu anaknya. Stabilkan identitas. Contohnya nanti saja. Ini panjang. Kemudian yang kedua, itu baru divalidasi kebutuhannya. Yang ketiga, tanyakan keyakinannya. Keyakinan apa? Keyakinan tadi yang sudah dibuat. Keyakinan kelas. Ditanyakan itu. Nah, ini kalimat-kalimat ini kalimat-kalimat pokok sebenarnya, bisa dijadikan contoh atau kalimat-kalimat yang lain. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contoh misalnya Bu Zulfa melakukan kesalahan memecahkan gelas. Terus Pak Edi, semua orang pernah melakukan kesalahan Bu Zulfa. Saya pun pernah memecahkan gelas. Jadi nggak usah bersedih, nggak usah takut. Itu menstabilkan identitas. Kadang anak kita tanpa sadari, kadang anak takut sekali loh ketika melakukan kesalahan. Tidak mereka bangga, tidak, tapi kadang takut. Takutnya apa? Takut langsung dihukum oleh kita. Contoh misalnya anak bermain di kelas ternyata memecahkan kaca jendela. Pasti anak itu sudah takut sekali. Udah nanti Pak Guru mesti ngomai, terus kondunda, tunggu dewan, berarti dewan. Pasti seperti itu. Nah, kita justru tugasnya adalah menstabilkan identitas anak. Gus, tenang saja. Anak semua anak itu, semua orang pasti memiliki kesalahan. Pak Guru dulu pernah melakukan kesalahan, mematahkan pensil misalnya seperti itu, mematahkan slot pintu misalnya itu. Yang dibandingkan sebandingnya dicontohkan sebanding dengan memecahkan kaca jendela. Walaupun sebenarnya Pak Guru bohong ini, tetapi untuk menyetabilkan identitas anak supaya kontrolnya, takutnya hilang. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan dengan kalimat seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contoh ada lagi yang gampang. Kemarin yang saya praktekkan, anak itu tidak mengerjakan PR karena sepulang sekolah anak bermain HP sampai malam. Nah, validasi kebutuhannya apa? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu tidak mengerjakan PR. Nanti pasti anak jadinya menceritakan, iya Bu, iya Pak, saya nggak mengerjakan PR karena habis pulang sekolah saya main HP sampai malam, sampai ngantuk, sampai ketiduran. Seperti itu ya Bu, Pak. Ya, itu validasinya seperti itu. Jadi supaya anak mau menceritakan kenapa melakukan kesalahan. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinannya. Karena di dalam kelas sudah membuat keyakinan kelas, maka ada kalimat nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tidak seperti kamu tahu kesalahan kamu apa? Enggak. Nah, kamu kan melakukan tidak mengerjakan PR ini. Nah, dalam keyakinan kelas kemarin apa? Nilai kesepakatan kelasnya apa? Ya Bu, dalam kesepakatan kelas, keyakinan kelas sebenarnya siswa harus disiplin, harus mengerjakan PR, harus mengerjakan tugas. Nah, sekarang kamu sudah tahu kalimat berikutnya, apa yang ingin kamu kerjakan setelah ini, apa yang ingin kamu perbuat setelah kamu tahu keyakinan ini. Anak
menjawab, ya Bu, nanti saya akan mengerjakan tugas, nanti saya akan mengerjakan PR, nanti tidak akan mengulangi seperti ini lagi, nanti sepulang sekolah kalau ada PR saya mengerjakan PR 3 bermain HP. Inilah segitiga restitusi yang dicanangkan oleh pemerintah supaya kita sebagai guru, sebagai pendidik mempraktekkan segitiga restitusi ketika ada kasus kepada siswa. Kira-kira mampu nggak? Kira-kira mampu nggak? Bapak Ibu semua kira-kira sanggup nggak melaksanakan segitiga restitusi? Sanggup? Ya. Ini persis sebenarnya kita sebagai orang tua, sebagai guru konseling seperti ini. Ya, ini tadi yang sudah ya saya kira itu Bapak Ibu semuanya. Yang paling penting tadi segitiga restitusi. Terima kasih, ini untuk refleksi kita semua. Itu materinya bisa dilihat Pak di Jadi, nanti kita sampaikan refleksi untuk kita semua. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya, Bapak Ibu semua, yang saya dapatkan? Ini refleksinya. Mohon nanti saya minta satu guru senior dan satu guru yang muda untuk memberikan tanggapan refleksi pada siang hari ini, atau mungkin Pak Warso juga bisa untuk memberikan refleksi. Dari guru senior, monggo Pak Warso atau Bu Tami, mohon, atau Bu Yuli untuk memberikan refleksinya nomor 1 sama nomor 2 nya. Nanti yang nomor 3 sama nomor 4 yang teman-teman guru muda. Bu Tami, monggo Bu Tami, maju Bu Tami. Biar tersup. Ya, yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ya, refleksi untuk nomor 1 sama nomor 2 betul. Terima kasih waktu yang diberikan kepada diri saya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang tadi saya baru tahu ya, itu konsekuensi dengan hukuman. Karena selama ini saya kan hukuman itu kan walaupun hanya kata-kata ya, kadang-kadang itu kan menyakitkan ya. Nah, kadang-kadang saya hukuman yang penting tidak hukum fisik gitu, walaupun ternyata malah saat belajar untuk tidak memberikan ya sesuai dengan tindakannya ya. Kalau memang harus, boleh tidak kalau misalnya memang harus dihukum ya dihukum, itu boleh tidak? Tapi kan hukuman yang tidak boleh ya, hukuman yang setahu saya yang penting tidak fisik gitu loh. Kadang-kadang ya seperti tadi ternyata namanya konsekuensi gitu. Ya itulah, itu hal baru bagi saya. Terima kasih atas ilmunya. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Nah, jadi dari sesi ini saya mau belajar untuk disiplin, tapi bukan karena faktor eksternal dari diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengikuti kita, tapi bagaimana kita bisa mulai dari diri sendiri, syukur-syukur bisa nanti diturut oleh yang lain. Oke, terima kasih Bu Tami, tepuk tangan untuk Bu Tami. Selanjutnya saya minta sama Bu Romana sebagai perwakilan guru muda. Iya. Kan ya Bu Romana. Ya Bu, monggo. Ini pengen ngomong seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Kemudian saya akan menjadi ngomong yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Peran guru seperti apa setelah tahu tentang materi ini, seperti itu. Dan sebelum saya jenengan sebelum mengetahui materi ini dan saya setelah mengetahui materi ini. Monggo. Terima kasih waktunya
selesai. Mungkin ini bagian dari kerja juga. Oke, jadi untuk ngomong seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Baik, yang kedua itu saya akan menjadi ngomong seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Jadi mungkin kita sebagai guru yang pertama itu menjadi fasilitator ya Pak. Nah, sebagai fasilitator kita belajar bersama dengan anak-anak. Dan sebagai guru tentunya kita juga belajar dulu apa yang akan kita sampaikan, kemudian kita belajar bersama dengan anak-anak sehingga saat kita menjadi fasilitator itu tidak ada bagaimana ya, tidak sekat antara guru dan murid itu tidak terlalu jauh begitu ya. Ya mungkin paham sendiri lah. Gitu ya Pak. Terima kasih Bu Lokana, tepukan Bu Lokana. Bapak semua, semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa untuk menambah ilmu untuk saya pribadi dan Bapak Ibu semuanya, minimal ya jadi pengalaman, tahu oh ternyata hukuman seperti apa, konsekuensi seperti apa. Sebenarnya masih ada tapi waktunya sudah tidak memungkinkan sih. Nanti tak tutup dulu Pak biar di videonya. Oh yang nambahin ya bisa Pak Warso, monggo. Terima kasih ya, saya menambah sedikit untuk yang segitiga tadi. Ini menurut saya hal baru sekali dan kayaknya belum pernah saya mendapatkan seperti itu. Dan ini monggo untuk bisa dilaksanakan Bapak Ibu karena yang langsung berhadapan dengan anak-anak, dan saya yakin pada setiap kelas pasti ada kasus. Ya. Nah ternyata cara penanganannya seperti itu. Ini kelihatannya lebih mengena. Ya. Oleh karena itu segitiga itu bisa panjenengan buat, bisa dipasang di meja atau di mana. Ini kalau paling tepat sih sebenarnya di ruangan yang caranya apa ya, BK nih. Nah di ruang khusus BK itu akan lebih tepat. Nah ini harus diawali dengan tadi peraturan dan apa ya Pak, kesepakatan kelas itu, ya. Sehingga memang kalau ada kasus nanti bisa lah ini loh, kalian membuat aturan seperti ini, ya Bapak Ibu ya, semangat ya. Jadi ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Warso yang tadi memberikan refleksi juga. Bapak Ibu semua, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan yang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas 6 nanti Pak Guru akan menyampaikan terkait dengan keyakinan kelas. Tahu nggak keyakinan kelas? Siapa sih ngerti? Nah sekarang coba Pak Guru tanya, kalian yakin nggak? Ini sama semua? Kalian yakin nggak? Kamu punya Tuhan? Kalian yakin nggak bahwa Allah itu ada? Seyakin apa? Dari 1 sampai 10 kira-kira keyakinannya berapa? Oh 1 sampai 10 masa 100? Nah, contoh hingga ya. Nah sekarang begini, yang namanya keyakinan itu sudah mantap dalam hati dari diri sendiri. Contoh lagi, sholat 5 waktu, sholat wajib ya. Sholat wajib kan 5 waktu nih. Nah, kalian yakin nggak kalau tidak sholat maka kalian berdosa? Yakin? Tanpa disuruh sama Pak Guru, tanpa disuruh oleh bapak kamu dicambuk misalnya. Ya kan kalau nggak sholat kan dibentong sama orang tua ya. Nah, kira-kira tanpa dicambuk kalian tetap sholat nggak? Tanpa disuruh sama orang kalian tetap sholat nggak? Karena kalian sudah yakin bahwa kalau tidak sholat itu berdosa. Nah,
sama juga keyakinan kelas, sama juga dengan keyakinan kelas. Jadi semua peraturan yang ada di kelas dimasukkan dalam hati menjadi keyakinan. Nah sekarang perbedaannya peraturan sama keyakinan seperti ini. Contoh, peraturan di kelas misalnya, yang masuk terlambat denda 5.000. Itu kan misal, ada nggak? Kesepakatan itu ya. Nah, itu seolah-olah kalau nggak masuknya nggak cepat, takut karena didenda 5.000. Terus ada lagi, tidak mengerjakan PR maka akan menyalin satu teks halaman besar menulis saya tidak mengerjakan PR. Ini peraturan-peraturan. Nah, kira-kira kalau peraturan-peraturan seperti itu, kalian ada rasa takut atau ada rasa malu atau ada rasa keberatan nggak? Ada nggak? Nah, sekarang kita merubah mindset itu atau pikiran kita dari peraturan atau hukuman kelas menjadi keyakinan. Nah, yang pertama, Pak Nur ingin mengetahui semua keinginan kalian. Orang saya ingin bakso enggak ya? Maksudnya keinginan kalian tentang peraturan-peraturan yang kalian inginkan di kelas kalian sendiri, bukan di sekolah. Di kelas kalian sendiri supaya kalian nyaman di kelas. Contoh, aku kepengen tidak ada contek-mencontek, nanti ditulis tidak ada contek-contekan gitu. Saya tidak ingin ada bullying di kelas, tidak ada bullying. Saya tidak ingin kelasnya kotor, berarti tidak ada kelas kotor. Tidak ada anak nangis, tidak ada anak berantem, misalnya seperti itu. Semua keinginan kalian, satu saja keinginan kalian ditulis di papan ini. Ini khusus untuk laki-laki, ini khusus untuk perempuan, terkait dengan untuk kenyamanan di kelas. Siap belum? Ini mempan berapa? Nah, yang laki-laki pakai spidol warna merah. Perempuan ada yang punya spidol warna biru? Hitam? Ya wes, pakai yang ini, hijau. Yang putri pakai yang warna hitam. Oke, siap? Siapa yang mau maju duluan laki-laki? Saya. Yo sini. Perempuan, masuk. Yo. Dengarkan semuanya. Ini kan semuanya hampir keinginan kalian yang kepengen di kelas. Kebanyakan tidak boleh. Nah, kalau keinginan kalian itu tidak boleh, keinginan kamu punya keinginan.
Nah, ternyata tidak diperbolehkan. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Sakit hati. Oh, sakit hati. Terus kecewa? Sedih? Ya? Terus nangis? Ketika kamu punya keinginan, tapi tidak diperbolehkan. Nah, sekarang kita mulai merubah yang namanya peraturan-peraturan ini dirangkum menjadi suatu dibalik menjadi kata-kata yang baik. Tidak boleh berisik. Itu sebenarnya kata-kata yang kasar, kata-kata yang kurang baik. Kira-kira nih, Pak Nur kata yang perempuan dulu ya, sing tulisannya benar. 1 sampai 3 kan nggak jelas, merah. Tidak ingin ada yang berantem bertengkar. Kira-kira disingkat menjadi apa? Ketika sudah tidak ada yang berantem dan tidak bertengkar, kira-kira jadi apa? Damai. Nah, terus tidak boleh ada yang tidak mengerjakan PR. Kira-kira apa? Disiplin. Oke, sekarang disiplin. Ini pertama, yang ini disiplin. Menjadi kelas yang bersih. Berarti apa? Rapi. Terus tidak mengecek-ngecek pekerjaan orang tua. Mengecek, berarti apa ini maksudnya? Bully. Berarti bully. Nah, kebalikannya bully apa? Tidak menghina. Tidak menghina berarti apa? Saling menghormati. Saling menghormati. Kelas harus bersih berarti rapi ya ikutnya ya. Terus tidak ada contek di kelas berarti ikutnya ini ya. Disiplin. Terus laki-laki tidak boleh bulat siapa? Oh, syukuran. Maksudnya disiplin. Maksudnya disiplin. Tidak ada boleh berarti maksudnya saling menghormati. Tidak boleh ada alasan tidak mengerjakan PR, ini masuk juga di disiplin. Tidak mengecek nama orang tua masuknya di menghormati. Mengolok-olok sama orang tua sudah dibalik. Ini sama menghargai dengan bersih harus dilakukan. Ini berarti di RKP. Terus tidak boleh makan di kelas, ini hukumnya rapi. Tidak boleh ngomong kasar, ini apa? Disiplin. Tidak boleh berisik jika suruh menerang, jika guru menerangkan, ini disiplin. Tidak boleh mengolok-olok, ini masuknya saling menghormati. Nah sekarang yang laki-laki tidak mengolok-olok sama tadi berarti saling menghormati. Tidak ada kata kotor, ini berarti apa? Toksik. Maksudnya disiplin atau sopan santun? Sopan ini kata ini berarti ada yang baru sopan. Terus tidak boleh berarti tadi menghormati. Jangan pilih. Ini berarti maksudnya apa? Yo, jangan pilih teman. Udah. Teman. Yoga itu sama kan? Apa berarti? Ayo. Menghargai. Ramah. Apa itu? Kira-kira apa? Tenggang rasa. Jadi sama dengan yang lain itu satu sama yang lain rasa sama. Tenggang.
Disiplin sudah, tidak boleh berisik, maksudnya disiplin. Tidak berisik saat sama, tidak terlambat sama, bercanda secukupnya. Ini apa berarti? Nah, kan cukupnya apa? Bercanda secukupnya. Sebenarnya itu masuk ke disiplin. Terus setiap hari wajib ngepel. Berarti nggak disiplin tapi di bidang kebersihan. Ini berarti bersih. Terus tidak boleh bertengkar. Ini berarti apa? Saling menghormati atau tadi ini damai. Damai. Tidak boleh mengolok-olok, bullying sama. Tidak boleh membuli sama, tidak boleh polos. Ini disiplin. Tidak boleh menggosip. Nah, tidak boleh menggosip berarti apa? Ya kan sama. Kebalikannya, sisi baiknya. Sisi baiknya. Cerita. Komunikasi. Gak ada. Ya gitu Pak, aku tahu ya Pak. Sisi baiknya kebalikannya loh. Apa berarti? Ya tidak ngomong orang. Ya berarti anggap saja saling menghormati ya, karena tidak bisa apa tidak boleh saling berdemi atau sebagainya. Nah perhatikan semuanya. Ini jadikan aturan atau keyakinan kelas kita, kelas 6. Jadi nanti ditulis keyakinan kelas 6 mewujudkan kelas yang saling menghormati, sopan santun, tenggang rasa, disiplin, kelas yang bersih, terus apa? Tenggang rasa dan sebagainya. Nah itu jadi keyakinan kita semua. Diyakini dalam hati kita, kalau tidak melaksanakan keyakinan ini dalam hati rasanya seperti ya, rasanya kisir atau malu atau jadi apa ya? Yo sama merasa berdosa, merasa bersalah dan harus mau memperbaiki dan saling mengingatkan. Jadi sudah nanti tidak ada hukuman, sudah tidak ada sanksi ketika melanggar peraturan. Peraturannya sudah dirangkum menjadi keyakinan. Nah ini hampir sama dengan menyambung dengan visi misi sekolah, menciptakan siswa yang berprestasi, disiplin, bertanggung jawab dan soleh-solehah misalnya. Ya, itu sama seperti itu. Nah, kira-kira kalian semua sepakat apa tidak ketika keyakinan kelas kita adalah tidak apa? Sama sudah disiplin. Ya, berarti semua yang masuk dalam lingkup disiplin sekarang sudah mulai ditinggalkan yang jelek-jeleknya, menjadikan kelas 6 kelas yang disiplin, sopan santun, bersih, saling menghormati, terus apalagi tenggang, damai, nyaman. Ada lagi nggak? Aman nggak? Tadi belum ada yang nulis
tidak ada yang ngambil barang milik teman lain. Kan siapa tahu milik bukan dari barang-barang kita. Nah, kira-kira setuju nggak? Kalau keyakinan kelasnya menjadikan kelasnya kelas yang disiplin, sopan santun, bersih, saling menghormati, tegang rasa, damai, nyaman, aman. Setuju nggak kira-kira? Setuju nggak? Berarti kalau sudah disetujui, keyakinan ini dimasukkan dalam hati kalian. Ketika masuk berangkat ke sekolahan, keyakinan ini harus dipegang erat. Jangan sampai melanggar keyakinan ini. Sama halnya ketika kamu yakin bahwa saya orang Islam harus sholat wajib 5 waktu. Waktu subuhnya sholat subuh, waktu duhur sholat duhur. Sama kelasnya harus bersih, berarti tetap harus bersih. Ketika disiplin, berangkat kasih dan sebagainya, kebersihan juga iya, berarti juga sama. Itu ya, semangat. Yang setuju angkat tangan. Yang delapan angkatan. Oke, kalau setuju berjabat tangan dengan teman kalian di sebelahnya.